Hai guys, gue Jen. Di video ini kita akan membahas cara menentukan jumlah awalan untuk merajut alas bulat. Dan kita juga akan membahas 3 masalah yang sering muncul dalam merajut alas bulat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Oke guys, sebelum kita mulai merajut, tolong dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi terbaru seputar perajutan. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sebelum ke inti materi, kita akan bahas dulu hal yang lebih penting, yaitu menentukan jumlah awalan di baris pertama. Menentukan jumlah awalan di baris pertama ini sangat penting ya, karena kalau misalkan kita salah menentukan jumlah awalan, nanti saat kita merajut alas bulat pasti akan muncul beberapa masalah. Jadi penting banget ya, kita harus tepat menentukan jumlah awalan. Untuk masing-masing crochet itu jumlah awalannya beda-beda ya. Contoh rumusnya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau merajut alas bulat menggunakan single crochet, maka jumlah awalannya kalian harus membuat 6-8 single crochet. Kalau misalkan kalian mau merajut dengan half double crochet, jumlah awalannya minimal 10-13 HDC. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian mau merajut alas bulat dengan pola DC, minimal awalannya 12-15 DC. Rumus ini penting ya untuk diingat, karena kalau misalkan kalian nggak pakai rumus ini, nanti saat kalian merajut alas bulat pasti akan muncul beberapa masalah. Contohnya seperti ini. Masalah pertama yaitu alas bulat berkerucut. Nih, seperti ini ya, kelihatan kan? Jadi alas bulatnya itu nggak datar. Alas berkerucut ini disebabkan karena jumlah awalannya yang kurang. Di sini kita pakai pola DC untuk merajut alas bulatnya. Ingat ya guys, merajut alas bulat dengan DC itu rumusnya jumlah awalannya minimal 12-15 DC. Kalau misalkan kurang dari itu, hasilnya bakal seperti ini. Ya, muncul kerucut kayak gini. Jadi enggak datar. Oke? Jadi, ulangi lagi, munculnya kerucut seperti ini disebabkan karena jumlah awalan yang tidak tepat alias kurang, tidak sesuai dengan rumus yang tadi. Lanjut ke permasalahan kedua, yaitu alas yang bergelombang. Seperti ini ya, jadi alasnya itu enggak datar, malah muncul gelombang seperti ini. Kemunculan gelombang seperti ini disebabkan karena jumlah awalan yang terlalu banyak. Di sini kita pakai pola double crochet untuk merajut alas bulatnya. Ingat, merajut alas bulat dengan pola double crochet untuk jumlah awalannya minimal 12-15 double crochet. Sedangkan di sini jumlahnya untuk awalan 20 double crochet. Itu udah kebanyakan ya, over banget. Makanya terjadi alas yang bergelombang seperti ini. Kelihatan kan? Untuk solusinya kita harus mengurangi jumlah awalan di baris pertama ini. Jadi disesuaikan dengan rumus yang tadi. Oke? Permasalahan yang terakhir yaitu munculnya sudut. Permasalahan yang ini biasa kita temui saat kita merajut alas bulat dengan pola single crochet. Munculnya sudut dikarenakan karena increase yang sejajar, seperti ini ya. Nih, dari baris kedua sampai baris seterusnya, increase-nya disejajarin kayak gini. Kalau misalkan increase-nya disejajarin kayak gini, itu akan terjadi sudut dan hasilnya nggak jadi bulat, malah jadi segi 8.
Kalau misalkan kita mau merajut alas bulat dengan pola single crochet, itu rumusnya increase-nya harus dipindah-pindah ya, seperti ini. Dari baris kedua sampai baris kelima nggak apa-apa increase-nya disejajarin. Tapi kalau misalkan di baris kelima ini udah muncul sudut, itu di baris selanjutnya atau di baris keenam increase-nya harus dipindahin ke tengah ya. Kemudian di baris ketujuh kita normal lagi, increase-nya disejajarin dengan baris kelima. Terus baris ke-8 increase-nya dipindah lagi. Baris ke-9 normal, baris ke-10 increase-nya dipindah ke tengah. Jadi polanya selang-seling ya, di tengah normal, di tengah normal. Kalau misalkan increase-nya dipindah-pindah seperti ini, maka hasil akhirnya akan menjadi bulat seperti ini. Nggak kayak tadi ya, increase-nya disejajarin, hasilnya jadi ada sudut, terus jadi segi 8. Kalau misalkan increase-nya di tengah seperti ini, dipindah-pindah, itu hasil akhirnya akan menjadi bulat. Berbeda saat kalian merajut alas bulat dengan pola double crochet, increase-nya nggak dipindahin ke tengah, itu nggak akan jadi masalah. Nih seperti ini ya, contohnya increase yang disejajarkan dengan pola double crochet, itu hasil akhirnya tetap menjadi bulat. Perbandingannya dengan ini ya, dua-duanya menggunakan pola double crochet, yang ini increase-nya dipindah-pindah, dan yang ini increase-nya disejajarin. Tetap hasil akhirnya itu menjadi bulat. Nggak seperti ini, nggak seperti single crochet. Nih perbandingannya ya, single crochet increase-nya disejajarin seperti ini, itu akan muncul sudut dan hasilnya menjadi segi 8. Kalau misalkan merajut dengan double crochet, saat increase-nya disejajarin seperti ini, itu nggak akan jadi masalah, tetap hasilnya menjadi bulat. Intinya, ketika kalian mau merajut alas bulat, kalian harus memperhatikan jumlah awalan di baris pertama. Karena jumlah awalan di baris pertama itu menentukan untuk hasil akhirnya, oke? Ingat rumus yang tadi, jika kalian ingin merajut alas bulat dengan menggunakan single crochet, jumlah awalannya minimal 6-8 single crochet. Kalau misalkan menggunakan pola half double crochet, jumlah awalannya minimal 10-13 HDC. Dan kalau misalkan mau menggunakan pola double crochet, jumlah awalannya minimal 12-15 double crochet. Oke? Oke, kita cukupkan video ini sampai sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga video ini dapat dipahami dan mudah dimengerti juga. Gue Jen, terima kasih.